dimanapun Anda berada, COVID-19 masih menghantui. Di satu sisi, olahraga saat ini tengah disiapkan menuju ke multi-event dunia Olimpiade. Bagaimana protokol kesehatan yang harus tetap dijaga para atlet, pelatih, dan juga jurnalis sendiri? Kita coba berbincangkan dengan Sekjen Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Bung Ferry Kono. Salam olahraga, Bung Ferry. Salam olahraga, Bung Danang. Bung Ferry. Dan seluruh pendengar RRI di seluruh Indonesia. Baik, Bung Ferry, ini COVID masih mendera, di satu sisi juga kesiapan yang terdekat dari olahraga adalah Olimpiade. Berbicara Olimpiade dan protokol kesehatan, bagaimana Bung Ferry? Ya, memang menjadi tugas berat ya. Selain persiapan atlet, NOC Indonesia melalui tim CDM dituntut untuk bisa membantu pemerintah Jepang memonitor aktivitas para atlet kita yang nanti akan tampil ke Tokyo. Dan sesuai dengan aturan, selama 14 hari menjelang keberangkatan, atlet kita itu benar-benar harus dikarantina di tempat masing-masing dan dimonitor oleh tim medical kita yang disebut sebagai COVID License Officer, dan hasilnya dilaporkan secara berkala tiap hari kepada kedutaan Jepang yang ada di Jakarta. Ini merupakan sebuah proses yang tidak mudah, mengingat hal ini juga harus dilakukan oleh tim kesehatan dari cabang olahraga masing-masing. Karena kita sama-sama saling menjaga, sehingga bagaimana kemampuan tim kesehatan dari Federasi Nasional untuk melaporkan dan ngetes ya temperatur, badan, kesehatan, kemudian dibuat reportnya, dan nanti oleh kami diserahkan kembali kepada kedutaan untuk diteruskan kepada Local Organizing Committee yang hal ini cocok. Dan nanti pun ketika berangkat, anak-anak juga sudah harus jalani PCR swab untuk kemudian memastikan bahwa semua yang terbang dalam keadaan negatif. Iya. Sampai di sana pun untuk atlet-atlet kita langsung mendarat di tempat khusus dan kemudian langsung dibawa Wisma Atlet. Di sana nanti akan dilakukan lagi PCR swab. Proses ini memang harus dijalani dan mengingat tingkat COVID yang ada di kawasan juga masih tinggi. Tengah persiapan multi-event internasional yang akan disiapkan oleh para atlet kita. PCR swab sudah dilakukan dan akan harus dilakukan sebelum 96 jam kalau nggak salah sebelum keberangkatan, dan itu berlaku untuk jurnalis juga ya Bung ya? Semua juga, dan tingkat interaksi kontingen kita dengan masyarakat lokal di Tokyo nanti juga sangat dibatasi. Dalam arti anak-anak ini tinggal secara bubble gitu ya, dan mereka dijemput menuju venue, dari venue selesai pertandingan harus kembali. Begitu juga dengan tim media. Tim media juga harus membuat suatu laporan aktivitas mereka dari hotel menuju kemana, dari tempat venue itu mereka kembali ke hotel, itu semua harus direport. Hotel tempat teman-teman media pun harus diketahui persis oleh Kocok untuk dipastikan bahwa hotel itu memenuhi standar-standar kesehatan yang pemerintah Jepang syaratkan. Oke, baik. Bung Fer, kalau kondisi saat ini yang harus dipersiapkan sendiri apa? Bagi kita semua, para atlet ataupun jurnalis terkait protokol kesehatan? Ya, tentu kita harapkan semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Kita mampu menjaga kesehatan, dan khususnya teman-teman media nih kayak Bung Danang di sana kan kalau berangkat ke luar negeri biasanya kita bawa makanan nih buat backup karena nggak cocok dengan makanan di sana. Nah, kali ini kita sama sekali dilarang membawa makanan dari negara asal, sehingga kita harus rendang nggak boleh ya? Rendang kayaknya udah kelewat tuh, padahal itu makanan favorit. Sehingga kita dituntut untuk makan. Dan kita pun tidak boleh makan sembarangan di sana. Di sana sudah ditentukan tempat-tempat makan, sehingga apabila kita makan di luar tempat-tempat yang telah ditentukan, ada sanksi-sanksi khusus. Kita semua harus beradaptasi, tapi saya yakin ini semua demi kebaikan para atlet, para peserta, dan juga masyarakat Tokyo. Sehingga bisa menjadi contoh bagi semua penyelenggara event mengenai penyelenggaraan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Baik, Bung Ferry, terakhir. Ini masih wacana, tetapi sudah dilempar oleh Satuan Tugas Satgas dari penanganan COVID-19. Profesor Wiku mengatakan ada keinginan ataupun rencana belajar dari lockdown Malaysia dan juga kondisi di India bagi mereka pelaku perjalanan yang akan ke luar negeri. Setibanya nanti ke tanah air, wajib melakukan karantina bukan hanya 5 kali 24 jam, tetapi 14 kali 24 jam. Bagaimana NOC melihatnya, Bung Ferry? Ya, saya rasa itu sebuah kebijakan pemerintah ya. Dia dilihat dari kondisi saat ini. Dan kita berharap mudah-mudahan vaksinasi yang sekarang berjalan itu terus meningkat statistiknya, sehingga
lebih banyak orang yang sudah divaksin. Dan kita harapkan ketika tanggal 8 Agustus kondisi kita juga normal begitu ya, sehingga kita tidak perlu menjalani karantina yang 14 hari, tapi cukup 2 hari. Mengingat beberapa atlet kita itu ketika pulang menjalani karantina harus segera kembali berkonsentrasi untuk event PON. Nah, kita bayangkan ya, 14 hari itu cukup lama sekali bagi atlet kita untuk kemudian tidak melakukan aktivitas. Sehingga di satu sisi mereka harus segera bersiap-siap, sehingga kami khawatir justru periodisasinya itu nanti tidak akan menguntungkan. Namun kami yakin karena ini faktor kesehatan, tentu kita sama-sama saling menjaga. Apabila memang itu sebuah keputusan pemerintah, memang harus kita ikuti. Namun bisa saja hal itu dilakukan di pelatnas masing-masing, sehingga mereka masih tetap bisa berlatih gitu ya, tanpa harus berinteraksi dengan masyarakat secara umum. Ya, sekali lagi memang ini masih rencana dari pemerintah bagi mereka yang sudah perjalanan ke luar negeri. Tapi apapun kondisinya, NOC dan seluruh masyarakat yang berpergian ke luar negeri, ya kita harus mengikuti aturan karantina di Indonesia. Setuju ya Bung Ferry ya? Betul, setuju. Ingat pesan Ibu Bung Ferry, sehat selalu, 3M-nya. Salam olahraga Bung Ferry. Salam olahraga Bung Danang.